Malo Gusto menjadi salah satu dari deretan pemain yang didatangkan Chelsea untuk musim ini. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu direkrut dari Olympic Lyon pada Januari 2023. Malo Gusto sempat menjalani pemulihan cedera selama beberapa bulan sebelum kembali ke Stamford Bridge dan kemudian mengikuti rangkaian tur pramusim. Bek muda asal Prancis itu menunjukkan performa yang menjanjikan pada rangkaian pertandingan tersebut. Awalnya tidak ada ekspektasi bahwa Gusto akan langsung mendapatkan waktu bermain yang signifikan pada awal musim ini. Tetapi cedera yang diderita oleh Reece James membuat Gusto langsung tampil dalam 5 pertandingan pembuka yang dijalani The Blues. Setelah melalui momen yang mengubah kehidupannya secara signifikan, Malo Gusto menyatakan kesiapannya untuk bersaing di skuad senior Chelsea. Pemain berusia 20 tahun itu juga merasa bangga setelah mendapatkan kesempatan debut dalam laga versus Liverpool di Stamford Bridge. Saya merasa bangga mendapatkan debut dalam laga besar kontra Liverpool. Itu adalah momen yang membuat saya puas. Saat itu saya tidak banyak berpikir, hanya mementingkan kerja keras untuk tim. Ketika berhadapan dengan Luton Town, saya senang dapat membantu Raheem Sterling mencetak gol. Kami semua sedih dengan cedera yang diderita Reece James. Kami tidak dapat melupakan bahwa ia adalah kapten di dalam tim ini. Kehadirannya penting bagi tim dan juga klub. Sekarang saya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik saya, ucap Malo Gusto. Football London telah mengumpulkan kabar terbaru para pemain Chelsea yang mulai pulih dari lapangan latihan Cobham. Kabar mengenai Romeo Lavia diperkirakan segera sambut laga debutnya setelah mengambil langkah-langkah yang menjanjikan menuju pemulihan penuh. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemain asal Belgia itu berhasil melepas sepatu pelindungnya minggu lalu dan sejak itu telah memulai program rehabilitasinya di lapangan Cobham dan sang pemain telah mengikuti latihan penuh bersama pemain lainnya. Laporan dari Daily Mail menambahkan bahwa kembalinya Romeo Lavia dianggap sebagai hal yang optimis dan diyakini bahwa tim asal London Barat tersebut berhati-hati untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengembalikannya sebelum jadwal yang semestinya. Romeo Lavia kemungkinan besar akan tersedia pada derby London melawan Arsenal. Sang pelatih pun angkat suara tentang kembalinya Romeo Lavia. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara pasti kapan dia akan kembali, tapi dia telah menunjukkan perkembangan bagus. Kondisinya saat ini lebih baik dari minggu-minggu sebelumnya dan dia telah berlatih dengan rekan-rekannya. Sementara untuk pemain lainnya kemungkinan besar telah masuk dalam starting 11 racikan sang pelatih. Pertempuran pemain bintang akan terjadi pada laga tersebut. Beberapa pemain andalan Arsenal seperti Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka disebutkan akan menjadi ancaman nyata menurut sang pelatih. Menghadapi hal tersebut, Pochettino berharap penuh kepada para jantung pertahanan The Blues, terutama Levi Colwill. Hal tersebut ia lakukan demi menggantikan Bukayo Saka sebagai ancaman besar bagi para pemainnya. Selain itu, Pochettino juga akan menurunkan sang kapten Reece James sebagai duel melawan winger Arsenal Gabriel Martinelli. Kembalinya sang kapten tentu akan menjadi dorongan besar bagi The Blues demi meraih poin penuh pada laga tersebut. Malo Gusto akan menjadi posisi bek kanan setelah menjalani larangan 3 pertandingan sebagai pengganti Reece James jika cedera kembali mengganggunya. Sekarang Chelsea telah memposting foto-foto James terlihat dalam semangat baik menjelang pertandingan melawan Arsenal. Bek berusia 23 tahun itu terlihat tersenyum saat berlatih di lapangan dan memicu spekulasi bahwa dia tetap tersedia untuk menghadapi tim Mikel Arteta. Di bagian lini tengah, beredar kabar bahwa kembalinya Romeo Lavia akan menjadikan trio mengerikan dengan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Ada peluang Romeo Lavia akan menjalani debutnya pada derby London kali ini. Tidak menutup kemungkinan juga Christopher Nkunku akan dimainkan jika melihat Cole Palmer yang sedang alami cedera saat membela Inggris pada kemenangan besar melawan Serbia. Dan sebagai gantinya, sisi sayap kanan akan diisi oleh Sterling ataupun Madueke. Beralih ke sayap kiri, Mykhailo Mudryk akan menjadi andalan sang pelatih. Hadirnya Nkunku akan menjadikan lini serang Chelsea semakin solid dengan Nicholas Jackson memimpin untuk menghancurkan pertahanan Arsenal. Ketika ditanya tentang persiapan jelang melawan Arsenal, Pochettino mengatakan, "Sejauh ini tim telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Saya juga semakin percaya diri dengan perkembangan para pemain, terutama yang telah pulih dari cederanya. Pertandingan tersebut memang sulit untuk kami. Jika melihat pertandingan sebelumnya saat melawan Liverpool, itu adalah penampilan terbaik kami kala melawan tim besar. Jadi kami akan siap melawan dengan skuad terbaik yang akan tersedia pada laga itu," ungkap Pochettino.
Chelsea dikabarkan tengah mengincar Oli Watkins dari Aston Villa Januari 2024 sebagai penebusan dosa Pochettino musim ini. Sejauh ini Chelsea gagal bersinar di Premier League diakibatkan rencana jangka panjang Pochettino yang memenuhi skuadnya dengan pemain muda. Untungnya The Blues segera menyadari dosa yang diperbuat oleh sang pelatih dan siap mendatangkan pemain veteran di musim dingin 2024. Walhasil Football 365, manajemen Chelsea saat ini tengah dikaitkan dengan Jonathan David, Oli Watkins, dan Dusan Vlahovic. Seorang jurnalis yang bernama Simon Philip mengatakan bahwa tiga nama itu memang menjadi incaran Chelsea untuk Januari 2024. Dusan Vlahovic jelas merupakan prioritas mereka di musim panas. Jonathan David dari Lille juga masih jadi incaran. Yang terakhir adalah Oli Watkins dari Aston Villa, ujar Philip. Semua itu adalah nama para pemain yang sudah diinfokan kepada saya minggu ini dan Chelsea akan memperjuangkan mereka di transfer Januari tutupnya. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah Chelsea akan mendatangkan ketiganya sekaligus atau hanya salah satu saja. Belum diketahui siapa pemain dari tiga incaran itu yang menjadi prioritas mereka untuk musim dingin 2024. Namun hanya Oli Watkins bisa jadi penebusan dosa Pochettino, sebab dibanding Vlahovic dan David yang masih berumur 23 tahun, Watkins sudah berusia 27 tahun dan mengoleksi banyak gelar individu. Nama striker kelahiran Amerika Serikat yang membela Lille dan timnas Kanada, Jonathan David, belakangan ini cukup santer jadi bahan obrolan bursa transfer, sebab dirinya menjadi rebutan dua raksasa Liga Italia, Inter Milan dan AC Milan. Rossoneri dikabarkan sedang di posisi unggul berkat hubungan baik mereka dengan Lille. Namun tim TAL melaporkan bahwa Chelsea juga sedang tidak main-main dengan niat mereka mendatangkan bomber berusia 23 tahun tersebut. The Blues dikabarkan sudah menyiapkan dana sebesar 51,5 juta euro untuk mengamankan transfer Jonathan David. Bintang Chelsea Mikhailo Mudryk mendapat peringatan dari klubnya untuk tidak terlalu keras dalam berlatih. Ditakutkan jika ia terlalu memforsir dirinya, maka justru performanya di lapangan yang masih jauh dari kata baik akan semakin memburuk. Bukan rahasia lagi jika mantan pemain Shakhtar Donetsk tersebut kerap membagikan aktivitas latihannya di media sosial, sehingga Chelsea juga berusaha untuk melindungi punggawanya itu dari gosip miring dunia maya. Dilaporkan dari The Athletic, Chelsea ingin agar Mudryk mengurangi volume latihannya, terutama di pusat kebugaran. Selain menempa tubuhnya di gym The Blues, Mudryk juga masih menjalani program individu bersama pelatih pribadinya. Liga Inggris memang kompetisi yang sangat mengutamakan ketahanan serta kekuatan fisik. Namun Chelsea tidak mau sampai Mudryk harus cedera karena kebanyakan mengangkat beban. Ini saja Mudryk sudah mengalami satu kasus cedera yang memaksanya absen untuk sekitar 1 pekan. Jika nanti harus menepi lagi, maka Chelsea akan semakin kesulitan untuk menemukan tempat baginya di starting 11.